Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Kami boleh berada di tempat ini. Semuanya karena Engkau baik. Engkau Bapa, satu-satunya Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, siang hari ini yang luar biasa. Kami bersyukur untuk setiap anak-anak kami yang selalu sehat, yang selalu terpelihara. Kami bersyukur untuk suami istri kami yang selalu sehat dan terpelihara. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur untuk komunitas di gereja ini. Setiap saudara-saudara seiman kami sehat, merasakan sukacita, merasakan damai sejahtera. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh membagikan damai-Mu di tengah-tengah kami. Akhirnya Bapak Ibu, kami mau buka ibadah pada siang hari ini hanya di dalam satu nama, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perkatakan bahwa setiap kita diberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Berikan tos kanan kirimu dan katakan, aku diberkati dan kamu juga. Haleluya. Bapak Ibu diberkati semuanya, amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
memuji nama Tuhan. Masih semangat Bapak Ibu? Haleluya. Biarlah setiap manusia, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan yang terbaik. Katakan, segenap manusia menyembah,
Tuhan bertanya, apa yang sedang memenuhi hatimu? Mungkin setiap kita punya jawaban yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Ada yang datang dengan ucapan syukur. Ada yang datang dengan membawa air mata. Ada yang datang dengan hati yang lelah. Tetapi satu hal yang sama bagi setiap kita di tempat ini. Kita datang kepada Tuhan Yesus yang sama. Ya. Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Yes. Dia adalah Allah Immanuel. Ya. Allah yang tidak hanya melihat dari kejauhan, tetapi hadir, berjalan, dan menopang setiap hidup kita. Siang hari ini Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kami datang untuk menyembah-Mu ya Bapa. Bahkan dalam kesesakan setiap kami tahu Engkau satu-satunya menjadi sumber pengharapan buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami datang dan berserah padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus kami yang baik. Sebab Engkau Allah Immanuel buat setiap kami Tuhan. Engkau menyertai setiap kehidupan kami sampai hari ini, sampai detik ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Bapakku datang.
Yesus, puina Yesus. Yesus, saudara Yesus, puina Yesus, sebab kami tahu ya Tuhan. Sebab kami tahu dan kami percaya bahwa kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau layak menerima pujian dan penyembahan yang termanis dari hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau layak menerima pujian kami. Sesederhana apapun kami menyembah Engkau. Engkau selamanya yang menjadi Tuhan. Engkau selamanya yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Dan kami mau nyatakan biar seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dan kita mau nyatakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Engkau Raja kami. Engkau layak menerima pujian. Engkau layak menerima penyembahan kami Tuhan. Engkau layak Tuhan. Engkau layak Tuhan Yesus kami yang baik. Engkau layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Di
kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu terjadi, seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Nama-Mu dipermuliakan di gereja ini, dalam hidup kami, dalam usaha kami, di dalam keluarga kami. Engkau menjadi yang terutama, Engkau menjadi dasar atas semua area kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang luar biasa kami boleh memuji Engkau. Kami menikmati hadirat-Mu di siang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman yang akan menolong kami untuk berjalan di dalam jalan-jalan yang Engkau rencanakan Tuhan. Biarlah benih firman-Mu yang berharga ini kami mau menerimanya dengan sungguh-sungguh Tuhan. Menanamnya di dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya firman ini akan menjadi satu pagar buat perlindungan, buat kami, masa depan kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan setiap kami Tuhan. Persiapkan hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menutup ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Terima kasih buat tim Present Worship. Saya senang dengan pujian yang dibawakan. Kostumnya juga seragam. Keren. Apa kabar Bapak Ibu? Bisa lambaikan tangan? Yes. Ya, hari ini bersuka cita? Amin. Oke. Bapak Ibu, kita masih memasuki minggu ketiga, masih bicara tentang cara orang percaya menghadapi krisis. Dan kita akan ambil firman Tuhan hari ini dari Ulangan 8 ayat 1-5. Nanti kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu, tema hari ini disebut sebagai sekolah Tuhan di padang gurun. Setiap kita pasti sekolah, dan mungkin sedang ada yang sekolah juga. Tapi Bapak Ibu, bersama Tuhan kita terus akan belajar. Kita terus akan diperbaharui, amin. Tidak ada berhentinya, bahkan sampai Tuhan nanti memanggil kita, kita bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus. Amin Bapak Ibu, amin. Nah Bapak Ibu, dalam 3 minggu ini, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya merangkumnya buat Bapak Ibu. Kita punya tema tentang krisis ini sesuatu yang bagus. Kita belajar di minggu pertama dari kisahnya Ishak. Ya, yaitu respon terhadap krisis. Ishak taat dan dengar-dengaran. Karena itu dia menabur pada tahun itu juga, dan dia menuai di tahun itu juga. Berkali lipat, 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Dia mendengar satu petunjuk Tuhan, jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri ini. Amin Bapak Ibu. Krisis adalah saatnya kita bukan saatnya kita mengambil keputusan dengan ketakutan, tetapi berdasarkan firman Tuhan. Dan di minggu kedua, kemarin kalau kita masih ingat, Tuhan kasih satu pesan. Pesan yang berbeda dengan pesan dunia ini. Kalau orang di saat krisis, pesannya simpan, berhemat. Tapi firman Tuhan katakan buat gereja ini dan buat setiap kita yang mau masuk di dalam rencana Tuhan. Pesannya apa? Beri mereka makan. Ya, saya percaya firman Tuhan berkata di dalam krisis Tuhan tidak hanya akan memberkati kita saja. Enggak hanya berhenti di kita, tapi Tuhan melalui kita akan memberkati banyak orang. Krisis membuat banyak orang mungkin kehilangan pekerjaan, menurun pendapatannya, tetapi saya percaya buat orang yang percaya krisis itu akan menjadi cara Tuhan untuk kita menjadi berkat buat orang lain. Dan di minggu ketiga ini kita akan belajar sebuah proses di dalam krisis. Bagaimana Tuhan melalui krisis ini akan membuat setiap kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca ayatnya Bapak Ibu, Ulangan 8 ayat 1-5. Nanti multimedia bisa bantu saya akan membacakan. Kalau ayat ketiga diklik ya. Oke.
Bapak Ibu bisa perhatikan di layar depan, bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan, atas siapa? Atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Nah, ayat terakhir ini akan jadi penutup. Tuhan mengajari kita seperti anaknya sendiri. Jadi, seperti Bapa mengajar kepada anaknya. Bapak Ibu, kalau kita bicara krisis, kita perlu punya landasan yang sama. 3 minggu kita bicara tentang krisis, menghadapi krisis, respon terhadap krisis, pesan di dalam krisis. Bapak Ibu, saya perlu ingatkan supaya kita punya satu cara berpikir yang sama. Cara pikirnya apa? Bahwa Tuhan tidak menciptakan krisis. Katakan amin Bapak Ibu. Ya, bukan Tuhan yang menaruh sakit penyakit di dalam Bapak Ibu. Bukan Tuhan yang membuat usaha Bapak Ibu bangkrut. Bukan Tuhan yang membuat Bapak Ibu dikeluarkan dari perusahaan. Iya memang ada orang-orang yang sakit dan akhirnya dia menemukan Tuhan di dalam sakitnya. Dia menemukan juru selamatnya. Tapi sakit itu bukan dari Tuhan Bapak Ibu. Itu bertentangan dengan nature pertama Allah kita. Allah itu kasih. Allah yang kasih tidak mungkin menaruh sesuatu yang tidak baik di dalam anak-anaknya. Hanya supaya anak-anaknya bertobat. Kita tinggal di dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Kita sendiri seringkali membuat kesalahan. Dan ada iblis yang tidak suka dengan kita, menggunakan berbagai cara untuk menjatuhkan kita. Yohanes 10 katakan, pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ibaratnya Bapak Ibu, Allah itu seperti seorang dokter yang sangat ahli. Tapi bukan dokter yang memasukkan penyakit itu kepada pasien-pasiennya. Dokter mengupayakan sehingga di tangan dia pasien-pasien itu bisa sembuh. Ya Bapak Ibu, jadi saya percaya kalau kita bicara krisis kita harus menjauhkan pikiran bahwa Tuhanlah yang membawa kita masuk ke krisis. Tidak. Tetapi di Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang ini bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya Allah bekerja di dalam krisis, Allah bekerja di dalam hal yang baik. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Artinya di dalam krisis Allah sanggup membuat apa yang terjadi karena kebodohan kita, karena dunia ini, untuk menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Mengubah kita dari dalam, menjadikan kita semakin seperti Dia. Itu janjinya buat kita. Maka dari itu gereja ini mengajarkan, gereja ini mengingatkan bahwa sekalipun kita memasuki krisis akan ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang baik di dalam krisis kalau kita berjalan bersama Dia. Amin Bapak Ibu. Setiap kita mau tidak mau akan memasuki satu masa yang tidak enak. Orang menyebutnya krisis, orang menyebutnya tantangan. Orang menyebutnya next level, apapun sebutan itu. Setiap kita memasukinya. Tapi kita bisa percaya
Allah ada di dalam kita, Allah beserta kita. Makanya kita ada di tempat hari ini. Amin Bapak Ibu. Nah, Ulangan 8 menunjukkan 3 hal yang Tuhan mau proses sekolah ini, sekolah iman yang hendak tujukan Tuhan itu kita akan diajar dalam 3 hal, 3 area. Yang pertama, ya kan, bahwa padang gurun itu bukan rencana Tuhan, tapi sesuatu yang harus kita alami. Dan kita mengalaminya melalui sebuah waktu yang kita tidak pernah bisa mengerti. Tapi kita bisa percaya sama Dia. Mungkin waktunya kita tak tahu kapan selesainya. Tapi kita tahu di dalam sekolah itu Tuhan ada beserta kita. Makanya lagu tadi sangat pas. Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang besar, Allah yang transenden menjadi Allah yang imanen. Diambil kata dari Immanuel. Allah yang ada di dalam kita. Allah yang besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Tapi Dia juga ada di dalam kita. Memampukan kita. Sehingga krisis itu menjadi sebuah sekolah. Untuk kita menjadi lebih baik. Lebih kuat. Untuk kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Tapi kekuatannya bukan dari kita. Kekuatannya dari Allah. Tuhan mengajar kita menjadi kuat. Tapi kekuatannya bukan karena kita kuat, tapi karena kita bersandar kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, sesuatu yang bertentangan secara manusia. Orang kuat pasti mengandalkan kekuatannya. Tapi kita orang percaya, kita kuat karena kita mengandalkan Allah. Ada Allah di dalam kita. Amin. Yes. Siapa yang setuju? Ambil tangan. Oke Bapak Ibu ya. Kita akan belajar 3 hal itu apa? Yang pertama, tujuan pertama kita memasuki di dalam krisis yang Tuhan akan ubah dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan memakai krisis untuk membentuk karakter kita. Ayat 2 berkata seperti ini Bapak Ibu. Merendahkan hatimu dan menguji engkau. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang pertama tadi, Allah tidak mengatakan aku akan meninggalkan engkau. Enggak, bahkan Tuhan menulisnya seperti ini. Ingatkan kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Artinya di saat krisis Tuhan menyertai kita. Tuhan membawa kita kepada satu rencananya yang di luar pikiran kita. Tuhan ingin membentuk kita, membentuk kerendahan hati, membentuk ketergantungan kepada Dia, membentuk kesabaran, membentuk sukacita yang tidak didasarkan kepada keadaan. Tapi sukacita karena kita tahu Allah beserta kita. Tuhan membentuk mungkin dari orang yang mudah emosi menjadi orang yang sabar. Dari orang yang memegang teguh uang kita menjadi orang yang murah hati. Dari orang yang sensitif menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Tuhan memakai krisis ini untuk membentuk karakter kita. Makanya kalau kita baca Alkitab, kita itu diibaratkan seperti emas yang diproses menjadi sebuah emas murni. Kita juga diibaratkan seperti anggur yang diproses di dalam tekanan menghasilkan minuman anggur atau wine, Bapak Ibu. Kalau kita baca Alkitab, kita akan menemukan hal ini Bapak Ibu. Pemurnian emas, pemerasan anggur. Tujuannya apa sih? Emas itu logam, anggur itu buah, berbeda. 2 jenis barang yang berbeda. Tapi ketika diproses menghasilkan satu persamaan. Persamaannya apa Bapak Ibu? Menjadi lebih berharga. Betul? Emas, kalau ada yang mungkin pernah kerja di Freeport atau di pertambangan emas, emas yang ditemukan itu bentuknya enggak gelondongan gitu, bentuknya bongkahan tanah. Mereka bercampur dengan timah, mereka bercampur dengan tembaga, bahkan mereka bercampur dengan perak.
Untuk menghasilkan sebuah emas yang murni, mereka harus masuk sebuah dapur perapian, dipanaskan sampai suhu tertentu, diberi cairan kimia tertentu, sehingga akhirnya emas itu muncul dan disendok, diambil, dimasukkan kepada cetakan yang Bapak Ibu biasa beli di toko emas. Lalu ada tulisannya 99,99%. Artinya apa? Murni. Murni. Dan harga emas itu jauh lebih mahal. Nilainya jauh lebih berharga. Demikian juga anggur. Anggur yang biasa kita beli di toko buah mungkin harganya 70.000, 90.000. Yang warna hijau itu lebih mahal karena nggak ada bijinya. Kok bisa ya? Nggak ada bijinya tapi kok tetap tumbuh ya? Nah, saya kurang tahu tuh gimana tuh. Di cloning mungkin ya. Tapi anggur itu kalau diproses menghasilkan minuman, ada anggur putih, ada anggur merah, ya kan? Ada anggur yang bikin mabuk juga, ya. Itu anggur itu harganya, jadi champagne itu harganya jauh lebih mahal dibanding buahnya. Bahkan ada yang harganya sampai puluhan juta karena diproduksi pada tahun tertentu di mana hasil anggurnya terbaik. Persamaannya, semuanya menghasilkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Bapak Ibu, krisis bersama Tuhan membuat kita jauh bernilai. Kita akan jadi orang yang lebih sabar, lebih kuat. Kita jadi orang yang mudah mengucap syukur. Itu satu nilai yang lebih berharga. Dan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita yang akan menikmati. Mereka akan melihat perubahan dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Amin Bapak Ibu, amin. Dan jika anggur itu diproses sendirian, emas itu diproses sendirian, Bapak Ibu, pemrosesan yang Tuhan lakukan bersama dengan kita nggak pernah sendirian Bapak Ibu. Tuhan beserta kita. Seringkali kita pikir gini ya, wah di saat-saat baik semuanya everything's okay, wah Tuhan berkati saya. Lalu kita memasuki di masa-masa di mana rasanya semuanya menjadi tidak oke. Ya, semuanya susah. Lalu kita pikir Tuhan di mana Engkau? Padahal Tuhan tidak pernah pergi Bapak Ibu. Tuhan selalu ada bersama kita. Dan itu dibuktikan. Ada sekelompok orang yang mereka memasuki krisis. Mereka harus menyembah rajanya. Mereka tahu mereka tidak harus menyembah raja, mereka hanya menyembah Tuhan Allah. Dan mereka harus menghadapi satu tantangan. Mereka harus masuk ke dapur perapian. Siapa yang tahu Bapak Ibu? Siapa namanya? Betul, Sadrah, Mesah, Abednego. Nanti sepedanya bisa diambil di depan ya Bu ya. Sadrah, Mesah, Abednego, 3 orang. Ketika mereka memasuki dapur perapian, yang dilihat berapa orang? 4. Allah tidak pernah meninggalkan mereka Bapak Ibu. Ya, itu yang luar biasa. Bahkan dikatakan di Yesaya, apabila engkau menyeberangi melalui air, aku akan menyertai engkau. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Itu janjinya. Jadi Bapak Ibu, di dalam krisis ini Tuhan akan membentuk kita. Tapi jangan khawatir. Dia selalu ada bersama kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Sehingga kita dari orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati. Dari orang yang mudah marah menjadi orang yang sabar. Dari orang yang angkuh menjadi orang yang mudah dibentuk. Kita dimampukan karena Tuhan memberi kita kekuatan. Itu janjinya buat kita. Amin. Kita nggak pernah sendiri. Dia Immanuel. Amin. Ya, luar biasa Allah kita. Itu tujuan Allah yang pertama. Tujuan Allah berikutnya di dalam krisis. Memproses kita seperti apa? Tujuannya kedua adalah krisis itu menyingkapkan isi hati kita. Ayat 2, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tapi seringkali kita sendiri nggak menyadari apa yang ada di dalam hati kita.
Melalui krisis, apa yang ada di dalam hati kita akan muncul. Yang muncul itu nanti kita bisa serahkan kepada Tuhan supaya tujuan yang pertama itu terjadi. Siapa di sini yang ikut Pria Sejati? Ya. Pria Sejati punya slogan, keterbukaan awal pemulihan. Artinya kita harus membuka hati kita dulu. Kita harus berkata, Tuhan, ini aku suka marah Tuhan. Tolong aku Tuhan Yesus. Dan krisis membantu untuk kita ngerti apa sih yang ada di dalam hati kita. Karena krisis itu seperti cermin. Kalau kita lihat cermin kita tahu nih, ada rambutnya enggak, ya kan? Nah, atau mungkin kalau kita bedakan sudah rata atau belum. Cermin akan menunjukkan. Tapi cermin itu hanya menunjukkan, enggak bisa mengubah. Krisis enggak akan mengubah kita. Firman Tuhanlah yang mengubah. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya akan tunjukkan sebuah perumpamaan supaya Bapak Ibu melihat ini. Bapak Ibu, saya sudah mempersiapkan ini. Ya, saya bawa termos dari rumah. Jadi waktu pagi saya ibadah di Karangnongko karena Ibu Ana sedikit kurang enak badannya. Jadi saya berangkat. Udah sampai tengah jalan, waduh lupa termosnya, balik lagi. Untuk belum sampai lewat Car Free Day ya, hanya untuk supaya Bapak Ibu mudeng, supaya Bapak Ibu dong, supaya Bapak Ibu benar-benar nangkep kebenaran ini. Ya, ini usaha saya. Ya, selain berdoa ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, saya punya gelas, ya. Nah di gelas ini ada teh celup. Ya, jangan tanya mereknya, ya, bukan jualan. Oke, teh celup ini. Bapak Ibu saya buka ya. Di dalam termos ini isinya air panas. Air panas bening ya Bapak Ibu ya. Ya, nggak ada warnanya. Bapak Ibu pasti sudah mengerti kalau air panas ini saya tuangkan ke dalam gelas ini, apa yang terjadi? Iya, akan jadi teh tawar hangat. Wah, enak sekali nih. Teh tawar hangat, ya. Nggak perlu gula, ya. Bapak Ibu, warnanya berubah, betul? Mungkin ini baru kurang dari 1 menit warnanya masih terang. Tapi coba tunggu 5 menit, warnanya akan menjadi coklat tua, betul ya? Bapak Ibu, apakah air panas ini yang menyebabkan warnanya ini berubah? Enggak, air panasnya sama. Mengapa airnya ini bisa berubah? Karena tehnya Bapak Ibu. Karena tehnya. Bukan krisis yang menghasilkan kemarahan dalam hidup Bapak Ibu. Bukan krisis yang menghasilkan kepahitan dalam hidup Bapak Ibu. Bukan krisis yang membuat Bapak Ibu mudah tersinggung. Itu semua sudah ada di dalam hati kita. Krisis itu hanya jadi alat. Kalau orang yang hatinya sudah benar, ketika krisis datang, dia tetap menjadi orang yang tidak mudah tersinggung. Kalau orang hatinya benar, krisis datang, dia tetap menjadi orang yang tidak mudah marah. Tapi kalau kita di dalam hati kita ada kemarahan, ada kesombongan, mudah tersinggung, krisis ini akan menyingkapkan isi hati kita Bapak Ibu. Pada waktu pagi tadi saya mau khotbah di Karangnongko, WL-nya berkata, ya, nggak tahu pujiannya benar atau tidak, tapi dia muji. Seperti Pak Ivan nih, saya ketemu Pak Ivan selalu ketawa, selalu ceria. Ketemu orang shalom, ya, lalu dia mengatakan tidak seperti saya, yang kalau datang bulan, ya, saya nggak bisa ceria, lalu saya naik ke atas, saya gantian. Ya, terima kasih, benar, saya ketawa terus karena saya nggak pernah datang bulan. Ya, saya bilang gitu ya. Nah, tapi bukan seperti itu Bapak Ibu. Saya katakan, kenapa saya bisa berkata ketawa, bisa mengucap syukur, bisa selalu ceria? Apakah karena saya nggak memasuki krisis? Enggak. Saya pun mengalami satu tantangan seperti Bapak Ibu alami.
Saya pun mengalami hal-hal yang tidak enak di dalam hidup ini. Saya mengalami satu masa di mana saya dihadapkan kepada satu pilihan, satu keadaan yang sebetulnya saya nggak mau masuk ke situ. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengubah saya lewat doa istri saya. Ya, dia menabur dengan air mata. Makanya sekarang air matanya habis. Air matanya habis, nggak pernah menangis lagi. Ya. Kenapa? Tuhan ubahkan saya, Bapak Ibu. Tuhan mengubahkan saya dari dalam. Jadi ketawa, sukacita saya itu bukan karena sebuah pura-pura, tapi karena saya ngerti, sekalipun saya dalam kondisi sedang ada di dalam tekanan, di dalam hal yang tidak enak, Tuhan tuh beserta saya. Kalau Tuhan di pihak saya, siapa lawan saya? Ngapain marah-marah? Ngapain teriak-teriak? Ngapain tersinggung? Itu bikin capek, Bapak Ibu. Saya belajar, krisis itu akan mengungkapkan isi hati kita. Kalau hati kita benar, keluar yang benar. Kalau hati kita gak benar, saatnya kita menyerahkan yang tidak benar itu sama Allah. Amin Bapak Ibu. Karena dia rindu mengubahkan. Dia rindu anak-anaknya ketika menghadapi krisis, malah tambah percaya. Ketika menghadapi krisis, malah tambah berserah. Iblisnya bingung, iki. Kalau orang lain saya masukkan ke krisis, orangnya lari, orangnya berbuat jahat. Yang satu ini saya masukkan ke krisis, malah tambah banyak berdoa. Malah jadi bersandar kepada Tuhan. Bingung dia. Kita harus buat bingung iblis Bapak Ibu. Amin. Luar biasa Allah kita. Nah Bapak Ibu, inilah bedanya kita dengan orang dunia Bapak Ibu. Orang dunia pun mengalami krisis sama seperti kita. Atau kita sama seperti orang dunia. Dibolak-balik sama. Bedanya orang dunia mengalami krisis. Mungkin mereka dibangun mentalnya jadi mental pejuang. Tapi hatinya enggak pernah diperbarui. Karena mereka enggak punya Roh Kudus yang memperbarui hati mereka. Mereka jadi orang yang kuat. Tapi orang yang kuat dan pahit hatinya. Mereka tetap punya kemarahan, mereka tetap punya gampang tersinggung. Bedanya dengan kita, ketika kita masuki krisis, itu jadi awal sebuah transformasi. Karena Tuhan tunjukkan apa yang salah dengan kita, apa yang perlu Tuhan ubah. Sehingga kita bisa serahkan itu sama Tuhan. Dan kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin Bapak Ibu, amin. Bersama Tuhan krisis itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Kita keluar dari krisis menjadi orang yang berbeda, orang yang kuat, tapi kekuatannya karena bergantung sama Tuhan. Kita enggak mengandalkan koneksi kita, enggak mengandalkan tabungan kita, enggak mengandalkan saudara, tapi mengandalkan Tuhan. Saya percaya, orang percaya itu enggak diukur dari seberapa banyak krisis yang dia alami atau dia lewati. Tapi seberapa banyak hidupnya dirubahkan melalui peristiwa-peristiwa itu. Kenapa? Karena setiap kali dia diingatkan Tuhan, dia bawa, Tuhan aku mau menjadi seperti Engkau. Tuhan aku mau berubah. Karena banyak orang melalui krisis tapi mereka enggak mau diubahkan. Mereka tetap pegang teguh dengan caranya mereka. Dengan kekuatannya mereka. Akibatnya enggak ada sesuatu yang baik yang keluar dari krisis. Tetapi kita bisa percaya bahwa Tuhan sanggup memunculkan sesuatu yang baik buat kita. Orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Jadi orang yang lebih baik. Bapak Ibu, hidup kita ya, terutama yang sudah menikah ya Bapak Ibu ya. Suami istri itu punya impact yang besar sama anak-anak. Bapak Ibu pasti merasakannya, sama seperti saya merasakannya. Saya mau cerita satu peristiwa.
Suatu ketika, suatu petang anak saya pulang ke rumah ke Klaten, dia tinggal di Jogja, kemudian dia cerita. Waktu itu ceritanya kalau nggak salah sama istri saya, lalu saya dengar istri saya cerita kepada saya. Intinya selama dia studi, selama dia sekolah, dia anak yang cukup berprestasi. Ya, dia banyak mendapat beasiswa, dia banyak mendapat kesempatan dari sekolah untuk ekstrakurikuler dan sebagainya. Dia mengusahakan dengan caranya dia belajar lebih tekun, dia ikut berbagai lomba dan sebagainya. Sampai akhirnya dia menikah. Dan ketika dia menikah, dia membangun hubungan sebuah keluarga baru. Dan dia cerita seperti ini Bapak Ibu. Dia berkata, "Pah, Mah, terima kasih ya." Kenapa? Karena Papa Mama memberikan sebuah teladan yang luar biasa buat hidup saya. Saya memasuki satu masa di mana saya menghadapi tantangan yang di luar kemampuan saya. Dulu kalau saya pengen mendapat beasiswa, saya bisa belajar lebih giat. Ya, walaupun saya mengandalkan Tuhan, tapi saya bisa mengusahakannya. Saya bisa belajar lebih giat, saya bisa cari informasi. Tapi ketika memasuki pernikahan, dia memasuki satu area di mana dia tidak lagi sendiri. Dia harus bersama suaminya membangun usaha. Bersama suaminya membangun sebuah keluarga. Sesuatu yang dia merasa itu di luar kemampuan dia seorang diri. Dan dia melihat teladan dalam kehidupan kami. Teladan apa, Nok? Dulu waktu Fani belum berkeluarga, Fani pikir papa mama itu kok sering bahasa roh. Kemudian di mobil bahasa roh gitu ya. Sering berdoa, ngapain gitu ya. Ternyata itu yang aku lakukan sekarang. Dia bilang gitu. Setiap kali dia naik motor, kemudian dia teringat sesuatu yang sedang dia hadapi, dia bahasa roh. Setiap kali dia menghadapi satu tantangan, dia bahasa roh. Ternyata bahasa roh itu menolong banget ya Pak. Thank you ya Pak sudah ngajarin aku. Thank you ya Ma sudah ngajari aku. Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, itu sedang meletakkan sebuah pondasi buat anak-anak kita hidup di atasnya. Saya punya sebuah slogan, our roof become their floor. Artinya atap saya itu menjadi dasar buat dia bertumbuh. Dia enggak mulai dari nol. Dia enggak perlu mulai dari bawah. Dia bisa mulai sesuatu dari apa yang sudah kami bangun bersama. Bapak Ibu, itu warisan yang lebih kekal dibanding sebuah harta atau usaha. Warisan keteladanan yang bisa Bapak Ibu bangun dari sekarang untuk anak-anak Bapak Ibu. Dan semua itu dimulai ketika kita belajar untuk kita bertumbuh menjadi seperti Kristus. Bukan sesuatu yang mudah. Kita sendiri sedang struggle dengan kita, dengan pasangan kita. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama kita untuk melalui semua ini. Ada sebuah lagu karya JPCC yang judulnya adalah In Every Season. Dalam setiap musim. Baik musim yang baik, kurang baik, sangat baik. Satu kata, Tuhan selalu beserta mereka. Amin Bapak Ibu? Amin. Yes. Lanjut ya, yang ketiga. Tujuan yang ketiga, Tuhan mengajar kita untuk kita bergantung kepada firman-Nya. Bapak Ibu, firman Tuhan itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan berikan ini bukan hanya untuk kita taruh tanda sebagai orang Kristen punya Alkitab, enggak. Ini adalah benih yang luar biasa yang harus kita baca, kita nikmati, dan kita jadikan pegangan Bapak Ibu. Tuhan berkata seperti ini di dalam ayatnya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari perkataanku. Mana itu diberikan setiap hari dan tidak pernah bolong. Dan orang percaya, orang Israel zaman itu harus mengambil mana itu, mengolahnya untuk jadi makanan. Firman Tuhan ini enggak dibaca, Bapak Ibu baca satu pasal untuk satu bulan ya Bapak Ibu. Enggak, baca setiap hari Bapak Ibu. Temukan ayat-ayat yang menjadi ayat hafalan kita. Yang akan menolong kita setiap hari. Karena firman Tuhan ini adalah firman
Tuhan, bukan firman manusia. Firman yang berkuasa, firman yang mengubahkan. Bukan krisis yang mengubah kita, tetapi firman apa yang kita baca di saat krisis itu. Orang di luar sana melewati krisis dan tidak berubah karena mereka nggak membacanya. Kita melewati krisis dan kita berubah karena ada firman Tuhan yang menolong kita. Amin Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Baca. Renungkan. Nikmati itu. Bapak Ibu nggak makan bakmi sekali lahap kan? Satu mangkok kan enggak kan? Dinikmati. Teman-teman kemarin ada yang sepedaan ngetren lagi. Ya, mereka sepedaan dari Klaten ke Jogja 1,5 jam untuk makan nasi goreng 1 piring gede, ya tanpa merasa bersalah. Saya percaya mereka makan nasi goreng itu dinikmati, karena setelah 1,5 jam mereka naik sepeda, berkeringat, mereka bisa makan itu, dinikmati. Demikian juga baca firman Bapak Ibu, dinikmati. Ini janjinya buat kita. Kalau kita makan, diproses 1/2 jam, 1 jam, keluar ke jamban. Tapi ini kita makan, gak pernah hilang. Firman Tuhan itu gak pernah sia-sia. Amin Bapak Ibu, amin. Yes, siapa yang diberkati? Firman Tuhannya simple, sederhana. Tapi saya percaya memberkati kita. Saya minta tim musik maju ke depan. Bapak Ibu, dari semuanya ini saya ingin menutup firman Tuhan ini dengan satu ayat yang menyimpulkan semuanya. Penutupnya ini merangkum semuanya Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 5. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Ulangan 8 ayat 5. 1, 2, 3. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Bapak Ibu, Musa bisa aja menuliskan, Tuhan mengajari engkau seperti hakim mengajari kepada terdakwa. Atau seorang guru killer kepada murid-muridnya. Enggak. Musa menuliskan, Bapa ya Tuhan kita mengajari anak-anaknya. Jadi dia mengajari sebagai seorang Bapa. Gak ada bapak yang pengen anaknya terlantar. Gak ada bapak yang pengen anaknya gak berhasil. Seorang bapak pasti ingin anak-anaknya berhasil. Demikian juga Bapak kita di surga. Semua firman ini diberikan, Tuhan ingin kata, nak pegang tanganku. Datang kepadaku. Percaya sama aku. Aku sudah membuktikannya. Saya bisa percaya kepada seseorang kalau orang itu berjanji dan menepatinya. Dan Tuhan itu Allah yang menepati janjinya. Berdiri di sini dulu ya, 1 jam. Ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau Tuhan baik, mengapa saya diizinkan melewati krisis ini? Bukankah Tuhan bisa membuat krisis ini hilang? Bapak Ibu, tapi Alkitab menjawab di dalam Roma 8 ayat 32. Firman-Nya berkata seperti ini. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak kita sudah membuktikan janjinya. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal, anaknya yang Dia kasihi. Buat kita Bapak Ibu. Kalau anaknya yang terbaik, yang Dia kasihi, sudah Dia berikan untuk mati buat kita. Bagaimana mungkin yang lain tidak Dia berikan? Apa itu? Kesembuhan, pertolongan, pengubahan karakter. Apapun itu Bapak Ibu, Allah pasti menepati janjinya. Dan inilah dasar keyakinan kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan rela mengorbankan anaknya dan untuk menyelamatkan kita,
Maka dia menunjukkan bahwa kasihnya sudah dia buktikan di kayu salib. Kita tidak seharusnya menilai keadaan kita sekarang dengan kita bertanya, Tuhan, katanya Engkau mengasihiku. Mungkin di antara kita sering berkata, Tuhan, katanya Engkau mengasihiku. Tapi hidupku seperti ini. Bapak Ibu, sekali lagi, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan dia mengasihi dengan begitu rupa, sempurna. Dibuktikan dengan dia memberikan anaknya buat kita Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu, setiap kita perlu melihat. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa percaya sama Allah. Mungkin ada hal-hal yang membuat kita meragukan kasih-Nya. Tapi hari ini kita diingatkan Bapak Ibu. Yesus sudah mati buat kita. Perlu apa lagi sih untuk kita percaya sama Dia? Mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu yang kemarin, walau dunia berubah. Kita nyanyikan lagu, saya lagi senang lagu ini 2 minggu berturut-turut. Gak apa-apa ya nyanyi lagu ya. Walau dunia berubah, namun kasih setia. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Oh yeah. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Bapak Ibu, lagu ini biarlah menjadi perwakilan dari apa yang kita ungkapkan. Walaupun dunia ini berubah, kondisi kita berubah, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Dia Tuhan yang sama dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan pengharapan kita kuat di dalam Dia yang tidak pernah berubah Bapak Ibu. Saya duduk berdoa buat Bapak Ibu. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang sudah ditabur tidak akan pernah diambil oleh si iblis. Kami terima itu dan masuk di dalam loh hati kami Tuhan. Benih itu akan bertumbuh menjadi pohon yang kuat yang memberi kehidupan.
Ketika kami menghadapi masa-masa yang sulit, firman-Mu itu jadi sauh buat kami. Mengingatkan kami Tuhan Yesus, bahwa janji-Mu sudah terbukti. Engkau sudah mati buat kami di kayu salib. Itu bukti kasih-Mu yang terbesar. Kami tidak lagi bertanya-tanya. Kami tidak lagi punya pikiran bahwa Engkau jauh dari kami, karena Engkau tidak pernah jauh dari kami. Meteraikan firman ini Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan Hamba berdoa buat setiap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi satu tantangan, masalah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hadir di dalam hidup Bapak Ibu akan menolong Bapak Ibu, membuka jalan, membuka kesempatan, membuka pintu-pintu yang tidak pernah akan bisa ditutup. Ada pertolongan Tuhan pada waktu yang tepat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah kesehatan, percayalah, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Amin. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang mengucap syukur buat siang hari ini Tuhan Yesus. Kami tutup hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkati. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu semua diberkati Tuhan, amin. Amin. Lambaikan tangannya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Ivan yang sudah memberkati setiap jemaat di tempat ini dengan firman Tuhan yang menguatkan. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di gereja ini? Silakan bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir, kami menyambut Bapak Ibu dengan hangat. Demikian pengumuman, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Mari kita angkat persembahan kita dan kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman hari ini. Kami berterima kasih, kami belajar kerendahan hati. Biar kami menjadi orang-orang yang rendah hati ya Tuhan. Di padang gurun manapun kami saat ini, kami percaya bahwa Engkau lebih besar dari semua pergumulan kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan yang mendatangkan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus kami yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kami percaya Tuhan pakai persembahan kami bagi gereja ini, bagi kota kami, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berikan persembahan bagi Tuhan. Karena kita sudah diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya
kekuatan dan hadirat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu, orang pilihan-Mu, dan Engkau berkenan atasnya. Amin. Engkau menaruh roh-Mu di atasnya Tuhan. Apa Amin. yang dia dengar daripada-Mu, itulah yang disampaikan untuk jemaat-Mu. Berkati Pak Ivan dan seluruh keluarganya dimanapun Amin. mereka berada. Kiranya Tuhan menjagai, memberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Setiap pelayanannya akan membuahkan segala sesuatu yang Engkau berkenan. Banyak jiwa akan dimenangkan Amin. oleh Amin. Tuhan. Bapa yang ada di surga, bersama dengan umat-Mu siang ini, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah situasi yang tidak menentu untuk setiap rakyatnya, kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami perkatakan bangsa ini selalu aman di dalam lindungan Tuhan. Amin. Amin. Apa yang nampaknya mustahil untuk bangsa ini adalah sangat mungkin bagi-Mu. Amin. Bapa yang ada di surga, berilah kekuatan untuk setiap pemerintahan. Anak-anak yang telah Engkau utus untuk duduk di pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Berikan mereka hikmat, akal Amin. budi, pengertian, sehingga apapun yang mereka putuskan, mereka berdasarkan takut akan Tuhan. Yes. Bapa yang ada di surga, pada siang hari ini Tuhan bersama umat-Mu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, Pak Sakius, Ivon, Butea, dan nama-nama yang tidak kami tahu. Tuhan, Engkau bersama mereka dalam kelemahan Dalam mereka. nama Yesus. Engkau yang akan mendatangkan orang-orang yang baik untuk Amin. menguatkan Amin. mereka. Mempertemukan dengan dokter-dokter yang baik, Amin. Tuhan. Dan selalu mereka menguatkan iman di dalam-Mu. Karena kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada sampai hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa sebentar kami hendak meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan segala aktivitas kami yang bekerja, yang melayani. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau akan berikan kepada anak-Mu, tidak ada satupun yang dapat membatalkan. Yes, Terima amin. kasih Tuhan, pagari kami, Amin. lindungi kami di dalam Amin. perjalanan kami. Kami berdoa untuk setiap komisi yang ada di gereja ini, biarlah kami bahu-membahu Tuhan. Berikanlah kami hati dan bibir yang bersih Yes. untuk melayani-Mu. Yes, Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Yesus. kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara semuanya, mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Semua yang diberkati Tuhan, mari bersama kita berkata, Amin. Tuhan memberkati.